lagi. Ini part 2 nih. Ini bagian install. Jadi sebelum install udah buat Rufus. Nah, lu udah pasti sudah siap lah, udah oke lah. Nah, lu harus perhatiin juga ada SSD dan hard disk. Misal si user itu pengennya di SSD, berarti yang ditarget SSD. Nah, SSD biasanya juga enggak terlalu gede dari hard disk. Misalkan SSD-nya cuma 120 GB, terus 500 GB hard disk. Berarti lihat partisi yang bakal lu install. Oke, ini gue udah pasang pakai SSD doang. Bos kan motor jatuhnya. Budi dong. Enggak dulu. Ada lu bang. Ini gue rekam loh. Ntar Budi jadi teknisi, dia tahu ntar. Bang Ari ya. Kan lu yang ini. Nah, terus udah masuk ke ini, harus masuk BIOS. Nah, di BIOS ini yang perlu diatur. Setiap motherboard itu beda-beda BIOSnya. Ya, Tapi waktu tampilan itu mencet itu apa? pencet delete terus, del. Tapi kalau misalkan PC-nya branded atau build up, kadang bisa pencet F2, kadang bisa pencet F1, tergantung merek sama tipe brandednya. Nah, kalau biasanya motherboard rakitan, mau apapun itu gigabyte atau mau, ya udah delete doang. Jadi nyalain langsung pencet delete. Keluar itu ya. Sampai keluar gini nih. Ini namanya BIOS. Pengaturan BIOS. Tiap motherboard beda-beda tampilan BIOSnya. Tapi intinya lo harus perhatiin cuman satu, yaitu biasanya boot atau enggak BIOS Piaters. Kayak di sini nih, kayak Gigabyte BIOS Piaters, tapi BIOS Pitur, bahasa Inggris gembel. Terus kalau misalkan motherboard lain kadang ada boot, ada lagi boot Piaters, ada lagi boot configuration. Nah, intinya masuk ke pilihan yang ada pengaturan hard disk. Nah, contohnya ini kan BIOS Piaters. Nah, di boot option number 1, nah, boot option di nomor 1 nih ya, garis apa tuh namanya, hashtag memang hashtag ya. Nah, ini arahin ke flash disk yang udah tadi. Nah, gimana caranya biar di boot nomor 1? Nah, kadang ada yang langsung bisa dirubah, kadang perlu dirubah di hard drive BBS priorities. Kadang ada yang langsung bisa di sini nih, pilihan banyak nih. Nah, kadang perlu di sini, misal di sini nih. Nah, boot nomor 1-nya apa? Merek, tergantung merek flash disk yang kita punya. Kayak gua kan Kingston. Yang ada isinya, yang Ya. ada namanya, Windowsnya. Nah, ini kan flash disk gua namanya Kingston. Iya, ada instalannya kan. Iya, yang ada tadi yang kita buat pakai Rufus. Nah, ini nomor satuin. Nah, otomatis. Nah, di nomor 1 udah langsung berubah Kingston Data Traveler. Habis ini udah langsung pencet F10. Nah, lu perhatiin tuh di sini nih. F1 general have, prepare values, terus optimist default, key flash, system information, save and exit F10. Atau lu bisa langsung ke save and exit, setup. Jangan exit without saving. Jadi udah di setting ya kayak default lagi, nanti lu harus ngulang lagi. Tapi save and exit atau pencet F10 lalu pencet yes. Tungguin biar dia ngerestart sendiri, nggak usah mencet delete lagi.
Nah ini sistem MBR. Ketika udah 100% lo harus setup lagi BIOSnya ke nomor satuin. Nanti ke hard disk SSD atau SSD yang ke nomor satuin. Tapi kalau UEFI dia otomatis gak perlu lagi masuk ke delete BIOS lagi. Tau gak Drik? Iya, Lu yang masuk udah Windows. praktek kan? Langsung masuk Windows itu. Iya, jadi gak perlu Terus bagi-bagi lagi. perlu diinstal lagi. Udah masuk boot, udah langsung masuk. Udah ke langsung. itu. Oh ini kan masuk BIOS dulu. Nanti BIOS 100% lah nanti lu lihat. Nah, bakal ada logo kayak gini, Logo Windows. logo Windows. Nah, sini nih. Ini Windows. Berarti ini gua nginstal Windows 10. Nah, Macintosh gitu juga nggak? Windows beda. beda Ini itu kan terus ribet banget. klik next. Nah, ini Bahasa. terserah lu mau ganti timenya atau misalkan timenya nanti bakal lu atur nanti setelah udah diinstal, bisa di pengaturan Windowsnya. Ini kayak gini kan, misalkan kita di Indo ada nggak sih di sini tuh? Kayaknya nggak ada ya. Harusnya ada. Itu H bawahnya H ada GHI. Lewat. Mana bos? Nah, Nggak ada bos. Oke, F G nggak ada. iya ada. Ya udah kalau nggak default aja lah dibanding pusing. Ini default terus pencet next. Sini install now. Tungguin setup is starting. Nah, Product K. kalau lu punya Windows Ori atau usernya punya produk key yang ori, lu tinggal isi nih di dalam kolom ini nih sesuai dengan produk key dia tuh. Itu yang beli ya kalau di Ya, kalau beli biasanya kan dikasih. Nah, kalau enggak ya udah I don't have a product key. Nah, Kalau kita mau pakai crack dan sebagainya. Terus pilih yang pro. Kenapa nggak pilih home, single, terus education atau pro and? Karena ini tuh terbatas fiturnya. Pro and juga terbatas. Jadi banyak yang dipakai umum ya pro. Home itu yang biasanya dipakai ya buat di rumah juga sih sebenarnya. Cuman kita kebanyakannya pakai 10 Pro. Terus pilih next. Chat next, klik next. Nah, ini notice lah atau apa sih namanya? Petunjuk penggunaan atau perjanjian kali ya. Nah, ini terus centang di sini I accept the license terms. Terus next. Nah, ada dua. Kalau Windows 7 bisa upgrade. Tapi kalau install ulang itu pilih custom, install Windows only. Nah, di sini kelihatan nih di where do you want to install Windows? Di mana kamu mau install Windows? Nah, ini partisi 1 Almeja berarti hard disk eksternal ya. Yang Almeja tuh yang transparan. Nah, yang ini pasti SSD karena kita targetnya SSD. 20. Ya kan, guna allocated space. Kalau misalkan ada di sini partition 1, partition 2 dan sebagainya berarti format atau enggak delete sampai ada satu partisi. Nah, kayak gini nih partisi yang lengkap nih. Bener-bener baru lah, ini partisi baru. Lalu pencet next. Nah, ini kita tunggu sampai 100%, nanti dia nge-restart sendiri. Kayaknya udah apa? Hafal ya, kita pause dulu. Gua lanjut nih, karena bentar lagi 100%. 96, 97. Nah, ini sistem MBR. Jadi ketika mau restart, kalau udah restart nih, ini kan bakal restart nih, udah pilih. Nah, Iya.
itu lo harus masuk BIOS lagi, pencet delete sampai masuk BIOS lagi kayak kemarin. Kok kayak kemarin, kayak tadi. Nah udah kayak gini, terus mati. Ini belum mati nih. Pas mati, nah baru lu pencet delete aja terus sampai dia masuk BIOS. Nah kita atur lagi di BIOS Peters, terus jangan Kingston. Kenapa? Kalau Kingston lagi ya lu nginstal lagi kayak tadi. Jadi kan kita udah tuh nginstal ke hard disk, berarti hard atau SSD lah, hard disk atau SSD yang ini. Nah jadi SSD-nya yang pertamain Midas Sports nih, ininya lu harus lihat juga apa merek SSD-nya atau hard disk-nya. Oke, nomor satuin, cek juga di boot option nomor 1 bener nggak? Bener. Pencet F10, yes. Udah biarin sampai nge-restart lagi. Tuh nggak lama kan? Kalau tadi kan awal nginstal itu titik-titik ke atas tuh lama tuh. Buat muncul ini lama. Nah berarti ini sukses nih ke install. Belum. Kalau MVP sama kayak gini. Kalau WP nggak perlu tadi, bedanya WP itu nggak perlu lagi masuk kali ke BIOS 2 kali kayak tadi. Cuman terakhiran setelah udah install beres, sudah mau di update udah beres, tetap sebenarnya harusnya lebih enak, lebih nyaman, lebih oke. Itu di nomor satuin tetap. Tapi kalau WP itu bukan bahasanya Midas Porsche, bukan bahasanya pilihannya itu merek atau apa, tapi Windows Boot Manager yang perlu di nomor satuin. Dia otomatis ada namanya Windows Boot Manager, nggak ada apa namanya merek atau apapun, nggak ada. Nomor satunya harus Windows Boot Manager. Kalau MBR kelihatan kan namanya gitu, Midas, oh nomor 1 itu WP mah. Cuma otomatis sih biasanya Windows Boot Manager itu ya. Kalau WP itu ditunggu getting ready, jangan dimatiin terus, tunggu sampai ke depan. Biasanya kalau connect internet dia langsung update driver. Ini kan connect tuh pakai LAN. Ini Pin. Bang, Yep. seger loh ya. Nah, biarin dia nge-restart lagi gitu, biarin aja. Berarti ada restart berapa kali tuh? 2. Lu lagi ngapain sih tuh? Mas, Apa? kan? Oh, ini nggak kedengeran lu? Dan belajar kalau gitu. Iya lu. Ngeliat. Niat. Keluar kelas lah. Dan yang lain. Ya. Serius sih teh. Ini masih part 2 berarti ya? Iya. Untuk Windows kan. Part 3 nanti setelah masuk Windows harus ngapain? Download Google. Iya dan sebagainya. Oke. Ntar part 4 game. Nah ini ada pilihan. Let's start with region. Nah, is this right? Apakah ini udah benar gitu? Kalau misalkan ini state, biasanya sih gua nggak mau ganti ke Indonesia atau apa. Nah kalau Bang Eko biasanya ganti Indonesia. Indonesia ada. Iya. Itu ya apa itu? Gak apa-apa, nggak masalah. Mau Indonesia kayak mau apa. Kalau gua mah yes aja. Klik yes kalau misalkan di Indonesia. Indonesia itu tadi bahasanya nanti Yeah. bakal berubah jadi is this the right keyword layout. Nah ya udah US aja pilihnya.
Want to add second keyboard layout kayak gini, ya udah skip. Nggak perlu diatur yang kayak gitu. Biasanya user sendiri sih yang ngatur. Tahu kan user apaan? Bisa lah. Iya. User itu klien, Kamar. customer. Bisa itu Bukan user bodong kan? Iya. Ah? User bodong. pemilik. User lu bodong. User. Oh, user. Salah tuh. Pantat. Pantat lu bodong. Salah. Bodong. Nah ini how would you like to set up? Ya udah pakai yang personal use. Kecuali kalau yang kantor emang yang perlu untuk organisasi ya pilih yang bawah. Cuman banyakan kita jual yang personal use. Walaupun kantor banyakannya pakai setup personal use. Next, terus let's add your account. Nah ini nih. Kalau si customer punya email Microsoft, ya berarti dia harus masukin. Cuman ini tuh bisa diatur setelah masuk Windows. Jadi di sini pilih apa? Offline account. Gak usah yang online. Cuma intinya kita sampai Windows biar user yang ngatur sendiri. Iya. Ini pilih limited experience. Kalau apa next itu kan ini sign into Microsoft Apps. Yang punya akun aja baru bisa masuk next. Nah ini kita limited experience. Nah ini boleh tuh bebas dinamain. Kalau gua kan admin. Nah, itu udah mulai dirubah ya, Mang user. Ya kita next aja next. Password nggak perlu di password. Kagak ini. Memori gua penuh nih. Videoin mau blank dulu. Beda lah bang. Nah ini juga nggak perlu diapa-apain, accept aja. Ini sama accept aja. Nah ini baru nih, udah ini part 2 berarti Saya. udah berhasil lah. Ini sampai we're getting everything ready for you. Ya, this may take a minute. Tolong tunggulah beberapa menit. Jangan matikan PC tuh, don't turn off your PC. Kalau lagi kayak gini jangan di restart, jangan di ini, bakal gagal. Install ulang lagi. Kalau mati lampu apa sudah. Mati biasa. Oh, kalau update BIOS apa lagi? Update BIOS tuh yang pertama tadi itu ya, di-update ya. Bukan ya. Bukan, ada lagi bang, itu level tinggi juga tuh. Karena mempertaruhkan motherboard ganti atau enggak. Ya Bitbus tuh kayak keluaran Flashing tahun tau gak berapa. lu? Kalau di handphone flashing, Flash sih. nge-flash kayak gitu. Kalau gagal, ya lu antara mati handphone atau sinyalnya nggak ada, suaranya nggak ada kan. Jadi resikonya lu siap ngeluarin duit lah Nanti. ganti. Ini filter ada yang buka itu. Ini nggak enak rokoknya. Pura-pura aja. Gimana lu belajar dibeliin rokok? Iya lu. Beneran gak lu? Anjing emang. Alat ini. Es ada ya. Oke nih part 2 udah selesai bagi Part gua. tiga Ya, ini kita stop. Ini part 2 berarti kita lanjut part 3. Nah, part 3 nya gue belum nih.